MBTI dan Narcissistic Abuse, tipe mana yang paling terluka? Untuk memahami hubungan antara MBTI dan Narcissistic Abuse, kita harus lebih dulu memahami dua hal. Pertama, MBTI adalah sebuah model tipologi kepribadian yang mengelompokkan manusia ke dalam 16 tipe kepribadian berdasarkan preferensi kognitif dalam 4 dimensi. Yang kedua, Narcissistic Abuse adalah bentuk manipulasi psikologis di mana pelaku mengikis harga diri korbannya melalui gaslighting, silent treatment, devaluasi, idealisasi, dan pengabaian empatik. Ini adalah pola kekerasan mental yang sistematis dan destruktif. Beberapa tipe MBTI tertentu lebih rentan menjadi korban dari Narcissistic Abuse, tetapi tidak sesederhana sekadar tipe mana. Ini terkait dengan struktur psikologis, mekanisme coping, serta kebutuhan afektif yang berbeda dari setiap tipenya. Dalam dinamika narsistik, pelaku mencari korban yang mudah merasa bersalah, sulit menetapkan batasan pribadi, memiliki empati yang tinggi, serta memiliki kecenderungan mempertanyakan diri sendiri ketimbang menyalahkan orang lain. Korban ideal dari pelaku narsistik adalah mereka yang terlalu loyal, self-sacrificing, dan memiliki nilai diri yang terikat pada penerimaan eksternal. Berdasarkan kerangka ini, kita bisa mulai membedah tipe-tipe MBTI. Tipe MBTI yang paling rentan terluka dalam Narcissistic Abuse ialah ENFJ, ESFJ, ENFP, dan ENFP. Bisa dilihat, satu pola umum yang tampak ialah semua tipe yang paling terluka memiliki preferensi feeling. Tipe feelers lebih fokus pada emosi dan harmoni, sehingga mereka lebih mungkin mengabaikan tanda bahaya demi menjaga hubungan. Sedangkan tipe thinkers cenderung menggunakan logika eksternal untuk menilai hubungan, sehingga mereka lebih cepat mengidentifikasi manipulasi. Namun, ini bukan berarti tipe thinking kebal, melainkan secara statistik dan kecenderungan alami mereka lebih cepat keluar dari situasi beracun ketimbang tipe feeling. Alasan kerentanan tipe kepribadian ENFJ sering disebut counselor atau advocate ialah karena mereka sangat peka terhadap emosi orang lain dan seringkali mendahulukan kebutuhan orang lain dibanding diri mereka sendiri. ENFJ merasa bertanggung jawab untuk menyelamatkan atau menyembuhkan orang yang rusak emosinya, termasuk narsistik. Namun karena ENFJ cenderung mengidealisasi pasangan atau teman mereka jadi bisa sulit menerima bahwa seseorang yang mereka cintai berbahaya atau toksik. Dinamika yang terjadi dari hal ini adalah pelaku narsistik jadi bisa mengeksploitasi kebutuhan ENFJ untuk menjadi bermakna bagi orang lain. Ketika ENFJ merasa gagal menyembuhkan pelaku, mereka jadi malah menyalahkan dirinya sendiri. Sekarang ESFJ. Alasan kerentanan ESFJ adalah mereka tipe defender. Mereka tipe pengasuh setia yang mengutamakan stabilitas hubungan. Mereka menghargai harmoni dan cenderung menghindari konflik, bahkan dengan mengorbankan diri mereka sendiri. Mereka juga memiliki rasa tanggung jawab kuat untuk memperbaiki hubungan, bahkan ketika pasangannya tidak layak untuk diperjuangkan. Dinamika yang terjadi pelaku narsistik jadi menggunakan loyalitas ESFJ untuk membuat mereka tetap bertahan, terperangkap dalam siklus idealisasi dan devaluasi. Sekarang ENFP. Alasan kerentanan ENFP itu karena mereka hidup dalam dunia nilai dan idealisme. Mereka sangat percaya pada potensi baik dalam setiap orang dan sulit menerima kenyataan bahwa seseorang bisa sepenuhnya manipulatif atau kejam. Mereka berusaha mencari makna di balik perilaku buruk dan membenarkan penyiksaan emosional sebagai bentuk kesalahpahaman atau luka batin yang belum sembuh. Dinamika yang terjadi dari hal ini adalah pelaku narsistik mengandalkan empati ENFP yang hampir tak terbatas, memutarbalikkan narasi hingga ENFP merasa bahwa penderitaan mereka adalah harga untuk cinta sejati. Sekarang ENFP. Alasan kerentanan ENFP itu karena mereka memiliki jiwa petualang emosional. Mereka ingin memahami dan mengalami berbagai dimensi hubungan. Mereka mudah terbawa antusiasme cinta yang intens pada tahap idealisasinya.
Namun karena keinginan mereka untuk melihat potensi terbaik dalam semua orang, mereka bisa terjebak dalam siklus manipulasi dan terus berharap suatu hari pasangannya dapat berubah. Dinamika yang terjadi akibat hal ini adalah pelaku narsistik. Jadi bisa menciptakan ikatan emosional roller coaster yang sesuai dengan kebutuhan ENFP, akan pengalaman emosional yang kuat, serta membuat mereka sulit untuk melepaskan diri. Mekanisme di level psikodinamiknya, tipe feeling introvert memproses dunia secara internal dan subjektif. Mereka cenderung menafsirkan kekerasan narsistik sebagai kegagalan pribadi, bukan sebagai kesalahan eksternal. Idealismenya membuat mereka sulit menerima kenyataan bahwa tidak semua orang dapat diselamatkan atau diubah dengan cinta. Sifat konflik avoidant atau penghindaran konfliknya membuat mereka menahan diri untuk tidak melawan atau menetapkan batasan yang tegas. Ini menghasilkan keterjebakan mental seperti rasa bersalah dan loyalitas yang salah tempat, hingga harapan ilusi terhadap perubahan pelaku. Narsistik ini bukan sekadar kekerasan emosional biasa. Ia memiliki karakteristik yang sangat unik dan terselubung, karena pelaku narsistik menggunakan struktur manipulasi yang kompleks dan sistematis. Jauh melampaui definisi umum, 8 ciri-ciri yang lebih mendalamnya ialah: yang pertama, distorsi realitas sistemik atau chronic gaslighting. Gaslighting bukan hanya membuat orang lain ragu. Dalam narcissistic abuse, gaslighting dibangun terus-menerus hingga korban meragukan memori mereka sendiri, meragukan intuisi mereka sendiri, hingga meragukan persepsi moral mereka sendiri. Akar dalamnya adalah pelaku narsistik dapat menghapus batas antara realitas eksternal dan realitas internal korban. Korban akhirnya jadi terlepas dari jati diri berbasis realitas dan menjadi tergantung pada narasi pelaku untuk mendefinisikan apa yang nyata. Yang kedua, intermittent reinforcement atau penguatan intermiten yang brutal. Ini adalah mekanisme kecanduan psikologis yang paling berbahaya. Pelaku kadang-kadang memberikan validasi, cinta, atau hadiah emosional, lalu mendadak mencabutnya tanpa sebab. Ini menciptakan siklus harapan dan keputusasaan di otak korbannya, mirip dengan perilaku adiksi pada otak kecanduan narkoba. Akar dalamnya, korban akhirnya berjuang keras untuk kembali mendapatkan arti cinta itu sendiri, meskipun mereka terus disakiti. Mereka jadi cenderung meromantisasi momen-momen baik dan mengabaikan kenyataan atau realita yang buruk. Yang ketiga, silent treatment sebagai alat kontrol identitas. Silent treatment atau mengabaikan korban secara emosional digunakan bukan sekadar untuk menghukum, tetapi untuk menghapus eksistensi korban dari peta emosional, memaksa korban merendahkan diri untuk mendapatkan perhatian kembali. Akar dalamnya, ini adalah teknik psikologis kuno yang bertujuan membuat korban merasa ketergantungan terhadap koneksi emosional yang diberikan secara sepihak oleh pelaku. Rasa kehilangan ini terasa seperti kehilangan identitas diri, bukan sekadar kehilangan hubungan. Yang keempat, idealization, devaluation, discard cycle. Proses ini bukan terjadi satu kali, tetapi berulang-ulang. Idealization adalah kondisi di mana korban dipuja-puja, dirayakan, diberi pujian berlebihan. Devaluation adalah metode pelan-pelan, penghinaan, kritik, sindiran halus. Discard, korban ditinggalkan, diabaikan, dibuang seakan tak bernilai. Akar dalamnya adalah pelaku narsistik tidak pernah melihat korban sebagai individu, melainkan sebagai ekstensi diri mereka untuk memuaskan kebutuhan narsistik mereka sendiri. Setiap kali korban gagal memuaskan ego pelaku, korban direduksi menjadi benda yang rusak lalu dibuang. Yang kelima, trauma bonding atau ikatan trauma yang kompleks. Korban tidak hanya terjebak karena cinta, melainkan karena ikatan trauma. Pelaku menjadi sumber rasa sakit sekaligus sumber semu dari kenyamanan. Ini menciptakan loop psikologis seperti dia yang menyakitiku, juga satu-satunya yang bisa menyembuhkanku. Akar dalamnya, trauma bonding memanipulasi mekanisme dasar manusia untuk bertahan hidup dan merusak kapasitas korban untuk menilai bahaya secara rasional.
Korban akhirnya merasionalisasi kekerasan sebagai cinta yang sulit, bukan sebagai penyiksaan. Yang keenam, identity erosion atau pengikisan identitas diri. Dalam narcissistic abuse yang berat, korban melupakan siapa mereka sebenarnya dan menginternalisasi narasi pelaku seperti "aku lemah, aku tidak berharga, aku harus berubah supaya layak dicintai." Akar dalamnya, korban berhenti memiliki opini sendiri, berhenti mempercayai naluri mereka, dan menjadi bayangan dari citra yang dibentuk oleh pelaku. Ini adalah bentuk kolonisasi mental yang sistematis. Yang ketujuh, weaponized empathy atau penggunaan empati korban sebagai senjata. Pelaku narsistik mengenali bahwa korban memiliki empati besar, dan mereka mengeksploitasi empati ini. Pelaku mengaku menjadi korban agar mendapat simpati. Ia menggunakan cerita penderitaan masa lalu mereka sebagai alasan untuk perilaku buruk saat ini. Menyalahkan targetnya seperti, "Kalau kamu benar-benar mencintaiku, kamu akan memahamiku." Akar dalamnya adalah pelaku menciptakan narasi bahwa korban harus terus berkorban untuk membuktikan cinta mereka. Dan ini adalah pengurasan emosional tanpa akhir. Dan yang kedelapan, cognitive dissonance paralysis. Korban yang mengalami disonansi kognitif berat, mereka akan mudah mencintai seseorang yang terkadang bersikap manis, padahal lebih sering bersikap kejam. Ini menyebabkan ketidakmampuan membuat keputusan rasional karena setiap opsi terasa salah atau mengkhianati cinta. Korban menjadi lumpuh mental dan memiliki pandangan bahwa meninggalkannya terasa salah, namun bertahan dengannya juga menyakitkan. Ini membuat korban tetap berada dalam situasi yang menghancurkan jauh lebih lama dari yang masuk akal. Dalam pandangan filsafat eksistensialisme, narcissistic abuse sebagai pembunuhan jiwa, ini berangkat dari satu prinsip besar, yaitu manusia adalah makhluk yang eksistensinya mendahului esensinya. Kita tidak dilahirkan dengan makna, identitas, atau nilai yang sudah tetap, melainkan membentuknya melalui pilihan bebas dan tindakan sadar kita. Dalam konteks eksistensialisme, jiwa bukan hanya roh religius, melainkan kapasitas manusia untuk menjadi dirinya sendiri secara otentik, untuk mengaktualisasikan potensi pribadinya, untuk memilih secara sadar apa yang berarti bagi dirinya, untuk menjadi ada, menjadi being, menjadi yang bebas. Maka narcissistic abuse adalah pembunuhan jiwa karena ia menghancurkan kebebasan korban untuk memilih identitasnya sendiri. Korban dipaksa menjadi cermin dari narsistik, bukan dirinya sendiri, menghancurkan otentisitas korban. Korban hidup untuk memenuhi narasi palsu tentang siapa mereka harusnya. Menghancurkan hubungan korban dengan realitas. Korban diragukan, dikaburkan, diputus dari kebenaran tentang pengalaman mereka sendiri. Dalam istilah Jean-Paul Sartre, ini disebut bad faith, yaitu ketika seseorang hidup dalam kebohongan terhadap dirinya sendiri, bukan karena keinginan mereka, tetapi karena ditekan secara psikologis untuk melakukannya. Singkatnya, narcissistic abuse adalah kolonialisasi eksistensi. Ia membunuh jiwa korban dengan menghalangi mereka menjadi self-determined beings-nya sendiri. Bagi Sartre, kehilangan kebebasan eksistensial lebih buruk dari kematian fisik, karena manusia tanpa pilihan sadar adalah makhluk hidup yang mati secara filosofis. Dan uniknya, bahkan orang cerdas pun bisa menjadi korbannya. Alasan mereka bisa terjebak karena kecerdasan kognitif seperti IQ tinggi, kemampuan analisis, ataupun pengetahuan luas bukanlah jaminan kekebalan dari penyiksaan emosional. Narcissistic abuse menyerang emosi bukan logika. Korban cerdas memang mungkin dapat mengetahui secara logis bahwa mereka sedang diperlakukan buruk. Namun, ikatan emosional jauh lebih kuat daripada analisis logis. Ketika logika berkata, "Ini toksik, maka aku harus pergi." Emosi berkata, "Tapi aku mencintainya dan aku melihat potensinya, aku ingat saat-saat baiknya." Dalam kondisi stres emosional, pusat emosi otak mengambil alih otak rasional yang mengakibatkan kecerdasan logis tidak mampu memutuskan secara efektif. Korban cerdas pun rentan terjebak di dalam
Cognitive Dissonance Labirin. Mereka sering mencari pembenaran rasional atas perilaku pelaku dan menganalisis secara berlebihan sampai kehilangan intuisi dasarnya. Ironisnya, semakin tinggi kecerdasan analitis seseorang, semakin besar risiko mereka membuat narasi rumit untuk membenarkan kekerasan pelaku dan menggagalkan insting survival alami dirinya sendiri. Pelaku narsistik seringkali lebih memilih target yang cerdas karena orang cerdas punya nilai emosional lebih tinggi, dan di waktu yang sama, ini bisa menjadi trofi untuk ego pelaku. Mereka lebih kreatif dalam mencari alasan untuk tetap tinggal, sehingga lebih mudah dipelintir narasinya. Mereka juga lebih mempercayai nalar, sehingga tidak terlalu percaya perasaan negatif yang sebenarnya alarm bahaya. Pelaku ingin menaklukkan, dan menaklukkan orang kuat atau cerdas bisa terasa jauh lebih memuaskan bagi ego rapuh mereka. Kecerdasan tidak sama dengan self-esteem. Banyak orang cerdas memiliki self-esteem yang rapuh, meskipun mereka pintar secara intelektual. Narcissistic abuse tidak hanya menyerang pikiran, tetapi juga menghancurkan harga diri dan membuat korbannya merasa tak layak, tak cukup, dan harus berjuang lebih lagi untuk mendapat validasi dari si pelaku. Tanpa self-esteem yang kuat, kecerdasan menjadi tidak efektif untuk melindungi diri dari kekerasan psikologis. Kesimpulannya, tipe kepribadian MBTI yang relatif paling rentan terluka dalam narcissistic abuse adalah INFJ, ISFJ, INFP, dan ENFP. Ciri umum mereka adalah memiliki empati ekstrim, kesulitan menetapkan batasan, memiliki idealisme emosional, dan memiliki kecenderungan atau kebiasaan menyalahkan diri sendiri. Semakin seseorang mengandalkan nilai subjektif dalam menilai hubungan dan bukan dengan logika objektif, maka semakin rentan pula mereka terhadap manipulasi narsistik. Kesadaran, pengalaman hidup, dan proses perkembangan pribadi mampu melindungi semua tipe kepribadian dari kekerasan emosional, terlepas dari kecenderungan psikologis awal mereka. Narcissistic abuse adalah perang sunyi terhadap jiwa manusia. Ini bukan sekadar toxic relationship, melainkan proses sistematis penghancuran identitas, realitas, dan nilai diri korban menggunakan alat-alat psikologis yang sangat licik. Paling parahnya, korban tidak sadar jika dirinya sedang mengalami penyiksaan. Karena dunia batin mereka sudah sepenuhnya terperangkap dalam narcissistic naratif. Narcissistic abuse bukan hanya konflik hubungan, ini adalah penjajahan eksistensial. Ia membunuh jiwa dengan mencabut kebebasan memilih, menghancurkan rasa diri, menyerang ikatan emosional fundamental yang membentuk identitas, dan bahkan individu tercerdas sekalipun bisa terjebak karena pelaku menyerang emosi, bukan logika. Disonansi kognitif melumpuhkan nalar, kecerdasan tinggi bisa memperumit justifikasi, dan pelaku menargetkan orang cerdas memang untuk menaklukkan dan memperbudak jiwa mereka. Baiklah kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.